Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunung. Saya adalah dosen tetap pada program studi administrasi keuangan di Politeknik Piksi Ganesha, sebuah perguruan tinggi vokasi di Bandung, tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 301 Bandung. Saya adalah lulusan S1 jurusan Administrasi Negara pada tahun 1991. S2 Administrasi Publik pada tahun 2013, dan S3 Ilmu Sosial bidang kajian ilmu administrasi publik lulus tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Administrasi, Organisasi, dan Manajemen pertemuan pertama dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan disampaikan pada semester 1. Di mana capaian pembelajaran atau kompetensi mata kuliah tersebut yaitu mahasiswa harus memahami dan menjabarkan tentang teori-teori administrasi, organisasi, dan manajemen beserta kasus-kasus nyata yang terjadi dalam aktivitas organisasi atau perusahaan yang diarahkan dalam metode pembelajaran problem solving dan penemuan atau discovery inquiry dengan pokok bahasan tentang konsep administrasi, organisasi, dan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, motivasi, sistem informasi, perilaku organisasi, dan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif. Kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa memahami pengertian administrasi, organisasi, dan manajemen, memahami peran, fungsi, jenis, dan asasnya, serta memahami perkembangan dan sejarahnya. Materi pembelajaran yang diberikan pada pertemuan pertama ini yaitu 1. Administrasi, organisasi, dan manajemen dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan perkembangannya. 2. Organisasi dari pengertiannya, ruang lingkup teori organisasi, filosofi organisasi, konstruksi terbentuknya organisasi, pendekatan dalam analisa organisasi, perkembangan organisasi, unsur-unsur organisasi, prinsip-prinsip organisasi, sasaran dan efektivitas organisasi, teknologi organisasi, bentuk atau bagan organisasi. 3. Manajemen dari pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Strategi atau bentuk pembelajaran yaitu penjelasan materi 30%, diskusi kelas 20%, dan latihan atau kasus 50%. Kriteria penilaian atau indikator yaitu mahasiswa memahami hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, organisasi, dan manajemen, memahami hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang dipakai pada waktu sebelum pandemi yaitu luring atau tatap muka langsung. Sedangkan pada saat pandemi dilaksanakan secara daring atau pembelajaran memakai aplikasi Zoom Meeting atau Google Classroom, dan metode pembelajaran yang saya berikan yaitu konvensional atau ceramah, brainstorming, diskusi atau presentasi, resitasi atau resume, tanya jawab, dan problem based learning. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unsur delivery yang dipergunakan oleh saya. Tahap persiapan meliputi kegiatan menyiapkan dan mengupload rencana pengajaran RPS atau RPP atau bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, buku, maupun referensi beserta tugas dan kuis, juga perhitungan hasil tes dengan nilai, dan memanfaatkan aplikasi berbasis e-learning Politeknik Piksi Ganesha supaya mahasiswa bisa mendownload materi dan kuisnya. Untuk referensi, saya menyarankan kepada mahasiswa untuk mempelajari buku referensi administrasi, organisasi, dan manajemen, serta referensi teori organisasi karangan saya sendiri yang diterbitkan pada tahun 2020. Metode pembelajaran. Supaya perkuliahan tidak jenuh dan bervariasi dalam penyampaian materi, maka saya selalu melakukan hibrid atau penggabungan beberapa metode pembelajaran yang mendukung, yaitu metode brainstorming,
diskusi atau presentasi kelompok, tanya jawab, dan problem based learning. Brainstorming adalah suatu teknik atau cara mengajar yang digunakan untuk menghasilkan gagasan atau pikiran atau ide baru. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa pada pertemuan pertama diajak untuk menyimak video tentang pelayanan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai dinas yang memberikan pelayanan administrasi langsung kepada masyarakat, tentunya mereka selalu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasinya. Mahasiswa harus melakukan analisa dan kesimpulan pelaksanaan administrasi tersebut. 2. Metode diskusi presentasi dan tanya jawab adalah metode pemaparan gagasan di depan kelas oleh mahasiswa secara individu maupun tergabung dalam kelompok. Pada pertemuan ke-9 setelah UTS, saya membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4 orang sampai 6 orang. Selanjutnya, saya menugaskan kepada mahasiswa untuk mencari referensi yang akan ditampilkan pada saat pemaparan diskusi. Ada sekelompok mahasiswa yang berperan sebagai penceramah di depan kelas dan sisanya sebagai pendengar sekaligus peserta diskusi. Peserta diskusi bisa memberikan masukan ataupun bertanya pada presentasi tersebut. 3. Metode problem based learning. Suatu pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, mandiri dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Mahasiswa ditugaskan mengumpulkan informasi untuk melaksanakan percobaan, memecahkan masalah, dan menyiapkan hasil laporannya. Selanjutnya, pada unsur interaktif. Pada waktu luring, saya secara rutin selalu melakukan diskusi dengan mahasiswa. Sedangkan pada saat pandemi, saya memanfaatkan aplikasi online, yaitu WA Group, Google Classroom, email, Zoom Meeting, dan e-learning Politeknik Piksi Ganesha. Selanjutnya pada unsur asesmen atau penilaian, saya berikan kepada masing-masing mahasiswa berdasarkan ketentuan RPS dari Politeknik Piksi Ganesha, yaitu nilai kehadiran kuliah mahasiswa dalam satu semester 10%, nilai tugas individu atau kelompok dalam satu semester 20%, tugas akademik meliputi tugas individu dan tugas kelompok yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan materi yang diberikan. Tugas akademik wajib diberikan kepada mahasiswa minimal 1 kali tugas akademik sebelum UTS, minimal 1 kali tugas akademik sebelum UAS. Kuis 10%, nilai ujian tengah semester atau UTS 30%, nilai ujian akhir semester atau UAS 30%. Komponen penilaian tersebut menjadi pertimbangan utama dalam pemberian bobot nilai akhir dengan standar nilai. Nilai 90-100 itu A, nilai 80-89 AB, nilai 70-79B, nilai 65-69 BC, nilai 60-64C, nilai 55-59 CD, nilai 50-54D, dan kurang dari 40 adalah E. Laporan hasil UTS dan UAS tersebut memakai aplikasi sistem laporan prestasi kuliah Politeknik Piksi Ganesha. Untuk selanjutnya, saya akan tampilkan proses pembelajaran secara online memakai aplikasi Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua bisa berkumpul pada materi perkuliahan administrasi, organisasi, dan manajemen. Perkuliahan ini adalah perkuliahan perdana di kampus kita, di mana mata kuliah ini akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Sebelum materi perkuliahan ini dibuka, baik kita berdoa dulu
menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu Ainunung. Ibu adalah salah satu dosen di Politeknik Piksi Ganesha Bandung, pengampu mata kuliah Administrasi, Organisasi, dan Manajemen. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan mengabsen dulu. Pertama, Ajijah Sri Handayani hadir. Hadir, Bu. Istilah administrasi itu secara etimologis berasal dari kata bahasa Latin atau administratio yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan. Istilah tersebut selanjutnya berkembang menjadi administration di Italia dan Belanda. Dan besturnya itu yaitu manajemen dalam kegiatan organisasi, dan BH-nya adalah manajemen dari sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini terdiri dari finansial, personil, material, gudang, dan sebagainya. Istilah administrasi dalam bahasa Inggris itu disebut administration, asal dari kata kerja to administer, mempunyai arti to serve atau melayani, dan to manage atau mengelola, ataupun to direct, yaitu menggerakkan. Dengan demikian, administration itu mengandung makna pelayanan atau pengelolaan. Administrasi itu dalam pengertiannya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah administrasi dalam arti sempit, dan kedua adalah administrasi dalam arti luas. Di sini disampaikan di dalam PowerPoint bahwa administrasi dalam arti sempit itu diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha atau clerical work, do office work, yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas. Jadi, administrasi dalam arti luas itu hubungan dengan kerjasama dan upaya organisasi dan manajemen bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ini beberapa pendapat dari Pak ahli atau pakar. Menurut L.D. White, bahwa administrasi itu adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, baik negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil. Untuk materi atau pendapat dari pendapat yang lain atau pakar yang lain, silakan dibaca di sistem pembelajaran e-learning Kampus Ganesha. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri administrasi. Jadi administrasi itu mempunyai ciri. Yang pertama, adanya kelompok manusia, kelompok orang, terdiri dari 2 orang lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan. 4, adanya bimbingan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah tujuan atau adanya tujuan dari kelompok tersebut. Ini adalah pendapat yang membedakan antara administrasi dan manajemen. Menurut Dalton E. McFarhan, bahwa administrasi itu ditujukan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Ini adalah berbagai jenis administrasi. Ya, yang pertama ada administrasi publik, yang kedua ada administrasi lingkungan hidup, 3 ada administrasi negara, 4 ada administrasi niaga, yang kelima ada administrasi pembangunan, yang keenam ada administrasi kependudukan,
Yang ketujuh ada administrasi keuangan, dan kedelapan adalah administrasi pendidikan. Nanti pada akhir perkuliahan silakan kalau ada yang kurang mengerti tentang berbagai jenis administrasi ini, bisa nanti ditanyakan kepada Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke organisasi. Baik, kita sambil diskusi ya. Coba di antara kalian siapa yang mengetahui apa itu organisasi? Dari suara izin menjawab. Ya, mangga silahkan. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, sebuah batas yang relatif dapat identifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif, terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Baik, ini menurut pendapat Robin ya, masuk ke organisasi ya. Jadi organisasi itu merupakan suatu kesatuan atau entiti sosial ya. Kita lanjut. Ini adalah ciri organisasi. Tadi Ibu pertama menyampaikan ciri administrasi, sekarang ciri organisasi ya. Jadi ciri organisasi itu yang pertama terdapat proses koordinasi secara sadar atau manajemen. Kedua, adanya kesatuan sosial. Yang ketiga, adanya interaksi di antara anggota. Yang keempat, adanya imbalan prestis. Yang terakhir adalah adanya kepuasan membantu orang lain. Ke manajemen, Ibu tidak akan buka dulu. Coba sebelum materi manajemen dibuka, siapa yang mengetahui apa itu manajemen? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Eri. Apa itu manajemen, Ri? Manajemen adalah suatu upaya seseorang pimpinan dengan kewenangan tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dengan manfaatkan sumber daya yang ada dan yang dikuasai pimpinan tersebut, terutama sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya. Bagus. Jadi semua aktif ya. Jadi kalau Ibu bertanya di dalam perkuliahan selanjutnya, tidak perlu ragu. Silahkan menjawab apa yang dikuasai. Nah, karena administrasi organisasi dan manajemen sebelum materi disampaikan juga pasti setiap mahasiswa itu sudah mempunyai bayangan, mengetahui lah, mengetahui. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke manajemen ya. Ibu akan sampaikan pendapat manajemen dari pakarnya yaitu Chuck William pada tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa manajemen itu adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi seseorang manajer bukanlah mengerjakan semua pekerjaan sendiri. Ia dibantu melalui orang-orang yang memiliki kemampuan teknis di lapangan tanpa mengerjakan teknisnya. Walaupun seorang manajer itu tidak memiliki kemampuan teknis. Jadi manajemen itu di dalam melaksanakannya itu, tugasnya itu seorang manajer harus dibantu oleh orang lain untuk mencapai tujuannya. Yang ini adalah efisiensi dan efektivitas. Nanti silakan dibaca aja di program e-learning ya. Coba di organisasi manajemen ya udah. Ini pendapat seorang ahli lagi. Sekarang kita akan menerangkan manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Jadi manajemen sebagai ilmu itu yang berkaitan menerangkan kejadian atau gejala-gejala yang sedang ada, sedangkan berfungsi mengajarkan kepada orang lain itu bagaimana melaksanakan suatu hal atau tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat. Jadi menurut Hendrik Fayol itu tingkatan manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah top management, di mana top management itu adalah jalankan kepemimpinan konseptual, di mana top management itu harus bisa menetapkan rencana, strategi, dan pedoman organisasi. Atau middle management itu adalah tingkat menengah, di mana ditugaskan untuk menerapkan rencana divisi yang telah disusun oleh manajemen tingkat atas. Ya, adalah low management. Low management ini adalah 2 dari bawah, yaitu membawahi manajer, di mana low management itu mengarahkan staf secara langsung dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan karyawan dalam operasi bisnis. Selanjutnya yang terakhir adalah hubungan antara administrasi, organisasi, manajemen
kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manusia. Baik, kita akan mulai ya. Manajemen di dalam konsep populernya berarti suatu upaya atau proses upaya dari seorang pimpinan dengan kewenangan tertentu untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan yang dikuasai pimpinan tersebut, terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Kan manajemen sering menyatakan bahwa manajemen is getting through the effort of the people. Sekarang kita akan menerangkan tentang hubungan administrasi yang terdapat pada bagian ini. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Odverted dan Dalton McErland, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu terdiri dari organisasi dan manajemen. Kemudian, jika kita mempelajari teori dari Dimo dan Kuing, inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan atau leadership is the key to management. Dalam pengambilan keputusan atau decision making process, yang mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan itu adalah pimpinan atau kepala. Maka dengan demikian, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan, yang harus menjadi pertimbangan adalah hubungan antar manusia atau human relation, terutama hubungan pimpinan dengan bawahan selaku staf pimpinan. Di dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa seberapa besar kontribusi bawahan kepada pimpinan di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan di dalam bagian ini bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan manusia atau human relation. Untuk memperjelas hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen, silakan dipelajari lebih lanjut. Ini materi pertemuan pertama sudah habis. Silakan kepada kelas aku ini, barangkali ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Mutiara, izin bertanya. Silakan Mutiara. Apa perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik, Bu? Terima kasih. Ya, baik, kita buka dulu slide-nya ya. Mungkin yang ditanyakan yang ini ya. Nah, ini. Nah, tadi Ibu sebenarnya tadi juga siapa yang mau menanyakan ini? Oh, ternyata ada yang menanyakan ya. Baik, kita akan jawab dulu satu persatu ya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Apa sih perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi publik? Ya, pada intinya bahwa administrasi publik itu adalah perubahan arti dan titik substansi kata negara saja. Jadi publik menjadi negara. Jadi antara administrasi negara itu hanya perbedaan istilah saja. Sedangkan untuk mengetahui arti atau pengertian administrasi, di mana administrasi dan negara dan administrasi publik itu diterangkan oleh beberapa pakar atau filsuf atau ahli administrasi seperti yang sudah kita kenal, yaitu De Lianggi, G.R. Terry, Sondang Siagian. Nah, menurut beliau tersebut bahwa makna atau arti dari administrasi itu cuma dilaksanakan oleh pemerintah atau birokrasi, atau pendekatan yang digunakan di sini ialah negara atau pemerintah sebagai driving atau force pada rutinitas administrasi searah adanya ide government atau pemerintahan yang bagus. Karena tujuan daripada administrasi negara itu lebih ke rutinitas negara saja. Karena itu, peranan pemerintah sebagai pelayanan publik atau public service. Jadi, kalau mengikut sertakan peranan warga negara itu dalam rutinitas administrasi, maka yang digerakkan oleh negara itu adalah
pemerintahan tersebut atau administrasi publik. Bagaimana jawabannya, cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih. Cukup, mangga. Silakan selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya Ibu Wahyudi. Mangga, ini ketua kelas yang baru. Mangga Wahyudi, apa yang mau ditanyakan? Tingkatan manajemen ada 4, yaitu top manajemen, middle, low, dan operasional. Dan mohon diberikan. Bagus. Terima kasih. Berikan apanya, Wahyudi? Berikan contohnya, Ibu. Oh, contohnya baik, Ibu buka dulu ya. Tadi lower, top, lower, yang ini yang terakhir ya. Nah, ini top, middle, low, dan operasional ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, mau yang bawah dulu, yang atas dulu ya, dia. Top manajemen. Tadi Ibu sudah disampaikan bahwa top manajemen itu adalah tingkat yang paling tinggi yang menjalankan kepemimpinan secara konsepsional. Yang ditanyakan adalah contohnya ya. Contoh dari top manajemen yaitu dewan direktur atau eksekutif, direktur utama, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Kita lanjut ke middle management. Middle management itu tadi udah disampaikan bahwa fungsinya adalah sebagai eksekutif tingkat menengah yang harus memiliki keterampilan operasional untuk mengelola departemen atau cabang. Contoh daripada middle management itu adalah manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, dan kepala bagian. Kita lanjut ke low management. Low management itu adalah struktur di atas pekerja ya. Di sini itu bisa membawahi manajer lainnya. Mengarahkan dan tujuan dari fungsi dari low management itu yaitu mengarahkan staf secara langsung dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan karyawan dalam operasi bisnis. Contoh dari low management itu yaitu mandor, kepala seksi, tenaga administrasi, pengawas, dan teknik. Dan yang terakhir ini adalah operasional. Operasional itu yaitu pekerja atau yang melaksanakan kegiatan daripada perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan operasional manajemen itu buruh juga bisa dikatakan. Gimana Wahyudi, cukup jawabannya? Cukup, Ibu. Baik, udah 2 penanya ya. Sekarang sebelum materi akan ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu, Mama Yulianisi izin bertanya. Oh, gimana Yulia? Bagaimana perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia? Oh iya, perkembangan ilmu administrasi ini pertemuan yang pertama ya, administrasi ini. Jadi perkembangan administrasi di Indonesia itu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada awal ke-20 itu sangat berdampak pada semua bidang kehidupan. Hal ini juga berdampak pada Indonesia. Globalisasi yang terjadi di dunia juga berdampak pada ilmu administrasi publik di Indonesia. Seperti diketahui bahwa penyempurnaan ilmu administrasi publik di Indonesia itu sangat komprehensif dan belum bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena konsep yang diterapkan di Indonesia itu sudah tidak berlaku lagi secara umum di dunia administrasi publik. Contohnya, pemahaman tentang budaya organisasi dan manajemen pemerintahan. Mangga, ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Kalau memang sudah cukup, baik. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian dari Prode Administrasi yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Bu mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi pada minggu depan pada materi yang berbeda. Karena pertama kali kita perkuliahan dimulai dengan doa dan bismillah,
Mangga kita akan tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.